Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia, 30 kandidat wanita. Dan mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Oke, sekarang saya minta fishball. Saya akan minta akan tarik satu nomor ya. Ya, buat pria ya. Ya. Nomor astagfirullahaladzim. Siapa nih? Ih, gigi palsu siapa nih? Ih. Tisu. Kok ada gigi? Lu ya, Cit ya? Masih ada nih. Hah? Atas bawah. Ya gigi, bentuknya gigi tuh kayak gigi. Bukan kayak, emang gigi. Tuh. Coba buka ini, buka mulut. Buka mulut. Nyengir. Nyengir semua nyengir, coba, yang mau nyengir. Sampai kelihatan gusinya. Coba. Coba kamu nyengir semua nyengir. Gigi lu gede banget. Coba. Oh iya benar. Gigi siapa? Yana, gigi lo ini. Yang pegang fishball kan tadi lo. Sini Yana. Andi sini. Sini berdua. Coba gigi lo. Jangan gue curiga nih. Sebetulnya ada yang ompong nih. Coba berdua nyengir. Ada nih. Ada. Ih. Benar nih. Punya siapa nih? Nih. Najong deh ya. Pasti gigi palsu ini ada pemiliknya. Gak mungkin tiba-tiba ada tuyul atau setan masukin gigi ke sini kan? Citra, ayo sini. Kita kocok deh. Gak ada, udah gak ada lagi. Jangan tiba-tiba gue kesini ada lagi. Udah, set. Nomor 15. Kenapa kuping lo sakit? Wira berpenampilan seperti anak band dan memiliki usaha budidaya mutiara yang membuat para wanita ingin mendapatkannya. Akankah Wira mendapatkan jodohnya malam ini? Tadi lo gue panggil-panggil malah megang-megang kuping, ini kenapa? Biasa kayak ada yang bisik-bisikin gitu. Apa? Biasa kayak ada yang bisik-bisikin gitu. Sini. Ya, Enggak, biasa cuma bisik-bisik doang aja. apa bisik-bisik tetangga atau apa maksud bisik-bisik apa? Katanya hati-hati. Ada yang bisikin di kuping lo? Iya. Orang gitu? Lo indigo? Kayak gitu. Makhluk gaib. Makhluk gaib yang di sini. Yang bisikin lo siapa? Leluhur lo? Atau ada setan alas dari mana? Atau apa sih? Leluhur gua. Ah, leluhur? Iya, leluhur. Leluhur lo? Iya, leluhur gua katanya hati-hati. Hati-hati. Tapi lo bisa ngeramal gitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa nerawang, cuman ada yang suka bisikin? Iya, cuman ada yang bisikin aja. Oh, kadang-kadang memang ada orang yang suka mendapatkan bisikan-bisikan atau panggilan-panggilan di kupingnya ya. Oke, dan sekarang gini, ya. Lo kepilih di sini nih. Nama lo siapa? Zafran. Zafran. Dira. Hah? Dira. Siapa namanya? Dira. Wira. Gua curiga sama nih orang nih. Oke. Pekerjaannya apa?
Kerjaan gue saat ini ada budidaya kerang, kayak beberapa kalung, gelang, cincin, dan berlian yang akan dibagikan sama cewek-cewek yang di sini. Mutiara gitu maksudnya? Iya. Oke. Oke, oke. Tipe cewek yang lo suka kayak apa deh? Tipe cewek Iya. kriteria gue yang cantik, yang Iya. bodinya bagus, ya semok, Terus? nggak manja, sama mandiri lah. Iya, iya. Kalau lo pengusaha kerang ya, Iya. buktinya apa? Buktinya kalau lo pengusaha kerang? Ada buktinya Lo gue. kenapa sih pegang-pegang kuping terus? Enggak, biasa ada bisik-bisik aja. Oh iya, iya. Coba buktinya mana buktinya? Saya penasaran orang. Kadang-kadang orang ngaku-ngaku, ujung-ujungnya tadi tukang kerang seafood di pinggir jalan nih. Mutiara, ada mutiara, ada cincin, ada gelang. Ini budidaya lo nih hasil. Iya, hasil pekerjaan saya di sini. Ada cincin juga, ya kan? Oke, ya udah. Sekarang Tapi kalau lihat dari penampilan lo ya, kayak gue nggak yakin lo pengusaha kerang. Penampilan lo kayak anak band, rocker, urakan, pengusaha kerang. Gimana cerita sih? Ya. Usaha lo bukan nih? Usaha bapak saya. Hah? Usaha bapak saya, jadi saya tinggal nerusin aja. Ya, gue emang kayak anak band, cuman gue kaya. Oh, orang kaya. Usaha keluarga, warisan. Ya, oke dari keluarga ya. Iya. Oke, siapa wanita yang ngerasa tidak manja, mandiri, merasa dirinya cantik, seksi, dan bertanggung jawab? Berdiri. Oke, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan berantem. Oke, sekarang pilih 3 di antara ke-9 orang yang berdiri ini. Nomor berapa? Apa sih pegang kuping mulu? Oh, oke. Ini kasihan deh. Emang gue cantik. Ya emang gue cantik, sirik aja loh. Dua lagi mana? Dua Enak lagi. aja lu gue. Yang ini. Emang gue cantik. Oh, maaf. Ini cantik lah, makanya gue kepilih. Emang lo. Tenang. Jangan yang ini. Oh iya. Buat aku nggak kalungnya. Itu bagus sih, aku suka. Matre yang ini. Oh, oke. Lo ngomong sama siapa sih? Gondrong, lo ngomong sama siapa tadi sih? Biasa ada bisik-bisikin, jangan hati-hati katanya. Temen gaib lo? Iya. Maaf ya, maaf. Pilih sih, Maaf dulu, sayang. maaf. Aku dong. Yang ini. Oke, boleh. Gue curiga deh, dia kayak ngomong sama seseorang, temen gaibnya, benar-benar temen gaibnya gitu. Jadi dia temen gaibnya ngasih tahu siapa jodohnya dia gitu. Yang ini. Emang tapi beberapa orang emang ada yang begitu sih. Oh enggak. Oke. Kenapa ya? Sirik mana? Mereka sirik kita. Sini sih. Oh, ya, oke, boleh. Bye. Kasihan deh lo kalau dapet mutiara. Ini bagus banget. Bye. Udah turun. Oh, udah 3. Wah, ini gondrong IQ-nya rendah nih. Gue suruh 3 masih mau nyari lagi. Nih, enak aja gue suruh megang. Oke. Kiri ya. Oh ya, sini. Geser. Oke, ini udah 3 cewek di sini, berarti tuh atas panduan dari teman gaib lo tuh? Iya, jadi biar jangan salah pilih aja katanya. Oke, nah sekarang gini aja. Sekarang cewek-cewek dari sini mau diapain nih? Pengen gue kasih berlian. Oh silakan. Coba aku boleh lihat tangan kamu nggak? Boleh, yang mana tangan? Kayaknya yang kanan boleh. Oke, silakan pakai. Kayaknya ini cocoknya kalung. Gimana dia tangan cuma pakai ini kalung? Iya. Dua-duanya aja. Boleh rambutnya di. Mau di.
Dari sini gue pegangin. Ih, Gimana? oke. Ya, bentuknya. Gelang aja coba. Nah, satu lagi yuk. Sisa cincin ya, jadi cocoknya buat kamu. Sama gelangnya aja nggak sih? Oke, tiga-tiga yang pasang ya. Oke. Iya, pada mau kan, pada mau kan. Nah, sekarang ya. Tiga-tiga udah dikasih, lo pilih 2 dan eliminasi 1, keluarin. Sebenarnya aku punya tantangan untuk pakaian popok, buat sama cewek di sini. Oke, jadi lo tantangannya mereka suruh pakai popok. Iya. Oke, yuk coba ya, popok. Artinya mungkin kita akan lihat bagaimana wanita-wanita mungkin akan jadi ibu kan, punya anak kan. Jadi mereka memakai popok mungkin gitu kan ya. Oke, ini popoknya kok popoknya gede amat? Ya, Panik sih. kebetulan Anjir, popok apaan sih ya, gila. Kok popok sih? Kenapa popok dewasa? karena cinta kan gak ada yang tahu, jadi saya pengen mengukur kesetiaan dia kalau saya sudah tua, apakah dia bakal ngikut saya atau dia cuma pengen harta saya. Oh, jadi kalau kamu tua, kamu dipakai popok juga. Ya udah, coba minta coba turun 3 orang. Ciri kan. Yuk. Oke, siap. Nah, ada Aldi Taher 1 nih, Aldi Taher. Ya tidur. Oke, siapa yang paling cepat pasang popok mungkin itu yang pemenangnya ya. Ya. Ya, oke. Oke, 3, 2, 1 langsung. Udah nggak, turun. Oh, nggak boleh. Oke, tampaknya ini udah mau selesai. Lagi kecilan. 3, 2, 1, habis. Kita Ya, tenang dulu. Lu pakai susuk ya? Jejer. Setelah gue mau tanya sama lo. Lo tuh ide masangin popok ini juga dari teman gaib lo juga yang bisikin lo? Ini dari kakek saya Apa? sebenarnya. Sebenarnya dari kakek saya. Dari kakek kamu? Enggak, maksudnya permintaan kakek saya kalau cari pacar itu sama cari yang bisa masangin popok. Tadi kau bilang dari kakek kamu? Enggak, maksudnya yang bisa masangin popok gitu. Jadi kalau kita udah tua, Nih, ngomongnya udah pelet-pelet, pasti ada yang bohong nih orang nih. Kita undang aja deh langsung deh. Arbi dan Tigor. Ih, ini semua. Kemana lah? Tolong Andi, Yana di bawah. Bodoh. Igor, tadi dia bilang dia punya teman indigo yang katanya selalu ngebisikin dia di kuping dia tentang apapun yang dilakukan di sini. Nah, kamu kan indigo beneran ya. Nah, saya pengen tahu nih, ini indigo Kalau dari apaan nih? Kalau dari sinerginya saya tidak menemukan makhluk lain di sini. Aku coba ulang cek lagi. Woi. Ini headset Bluetooth nih. Headset Bluetooth. Ada suara orang bisikin laki-laki. Ini itu suara lagu. jelas. Itu bener-bener ini ya. Tadi saya dengar orang bilang kayak gimana ngomongnya tapi kayak orang
pelan-pelan tapi cowok gitu loh. Lagu itu suara Coba. lagu, suara lagu. Arbi, relaksasi Bi. Oke, boleh minta kursi sama lonceng resonansi. Ayo Wira duduk. Duduk Wira. Ini beneran nih Mas? Beneran lah. Nah, duduk. Oke, tenang dulu kamu. Satu. Tenang. Kayak rasakan kembali apapun yang kamu dengar. Kayak resonansi ataupun gelombang dari lonceng tersebut, suaranya membuat diri kamu menjadi lebih tenang, lebih heart, dan lebih nyaman. Oke, pertahankan posisinya seperti ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan semakin nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. 1, 2, dan Oke. Sebenarnya lo kesini tuh nyari pacar yang gimana sih dan itu siapa yang bisikin lo tuh sebenarnya apa? Sebenarnya saya udah punya pacar Mas. Oke. Terus abis itu kesini lo ngapain jadi? Saya kesini cuma disuruh sama kakek saya untuk cariin dia istri. Kakek-kakek bertanah anjir. Maksudnya gimana? Gila. Maksudnya gimana? Gila banget, gua nggak Saya mau. kasihan sama kakek saya Mas, karena kesepian dan nggak ada yang ngurusin dia. Saya cuma tinggal berdua sama kakek saya di Indonesia Mas, karena keluarga saya kita tinggal di Irlandia. Keluarga kamu tinggal di Irlandia Iya, dan sebenarnya. kakek kamu tinggal berdua di sini sama kamu. Iya. Jadi nyari jodoh tuh siapa sebetulnya? Nah, sebenarnya kakek saya yang nyari jodoh Mas. Oh gini buat kakek lo. Tapi Ya udah deh, buat lu aja nih mau tapi udah. keluarganya tinggal di Irlandia. Emang orang kaya berarti bener nih. Nah, tapi yang ngasih ide ini kakek kamu, bagaimana? Sebenarnya saya yang ngusulin untuk cari pacar di garis tangan Mas. Saya capek juga Mas. Tiap malam minggu kakek saya minta ikut kalau saya lagi nongkrong di Senopati Mas. Senopati kakek kamu itu nongkrong. Iya. Nah, terus oke. Nah, kakek kamu di mana sekarang? Dari tadi kakek saya udah ada di studio ini Mas. Hah? Kakek kamu udah ada di studio ini. Terus Dia di bawah kolong tribun pria. di bawah kolong tribun cowok. Iya. Coba cewek-cewek masuk di dalam. Lo kok udah kecil-kecil badannya? Coba panggil. Kakek. 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 Gimana sih? Mana sih? Emang ada pohon doang kok. Ada pohon doang kok. Nggak ada kakeknya. Ada. Udah. Nggak ada. Mas Arbi. Nggak Dan tempat lain. Sebelah sana. Nggak ada. Asin. Asin. Nah, itu orang itu. Itu orang bener. Lo orang kan? Kayaknya. Keluar. Wah, dia nyamar jadi kayak tentara pakai beginian. Kakek bapak. Nah, coba, buka. Albi, sadarin. Oke, Wira, saya kembalikan seperti semula dalam kesadaran normal kamu seutuhnya. 1, 2, dan 3. Kakek. Kakek ngapain di sini? Masa iya gak mau dijodohin sama dia sama kakek-kakek? Sama kakek-kakek. Dari sekarang kamu masih mau nggak? Gak mau gue. Ya udah balik, sana ke atas. Tak dulu. Hah? Tak Kenapa? dulu. Balikin dulu perhiasan gue. Gue udah dikasih. Gak bisa dibalikin. Udah, biarin jangan dikembalikan lagi karena di rumah masih banyak kok. Ntar Gak bisa gitu, Kek. Gak bisa gitu dong. Balikin. mana yang kita sudah berikan, jangan kita minta kembali. Jangan sampai menjilat. Tidak apa udah? Udah. Ya udah balik. Udah. Kakek udah ikhlas, balik. Udah. Makasih ya, Kek. Makasih, Kek. Oke, siap. Matre. Kakek, coba. Kakek. Udah biarin. Ya udah balik.
mutiaranya buka. Coba kakek nyengir. Oh, ini giginya dia tadi, Bang. Oh, copot. Iya. Aduh. Gua rasa emang dia sengaja masukin ke fishball biar gagal tadi gak dapet nomor. Iya, disabotase. Tasnya jatuh, ya. Fisiknya boleh tua Mas Uya. Ah, terus? Tapi raganya nggak kalah sama anak usia 28 tahun. Oh gitu? Iya. Emang kenapa, gimana? Kakek saya itu suka ngedance. Suka ngedance? Waduh. Suka ngedance Michael Jackson. Bener, serius? DJ, channel musik. Oh. Coba. Aduh. Capek ya? Capek. Oke, nggak mau minum nggak? Kuat? Kuat. Oke. Wah, hebat Nah, ya. Stamina. jadi sekarang saya tanya nih, kakek ini emang tetap jiwa muda dan biar bagaimanapun dia terbukti kaya. Karena tadi perhiasan mutiaranya tetap dia kasih kok, ya kan? Iya. Coba ada nggak nih kira-kira nih sebelum kita putuskan untuk kita nyari jodoh yang lain, siapa tahu ada yang mau. Ada yang berminat nggak sama kakek Ruslan? Jangan malu-malu. Hah? Mak yakin? Yakin? Oke, turun. Kamu juga yakin? Turun. Oke, namamu siapa? Lala. Kalau kamu? Widi. Oke. Wah, ini menarik nih. Oke. Lala dan Widi yakin kan ini kita cari jodoh buat kakek ya, bukan buat Wira ya? Yakin ya? Yakin. Oke. Nah, pekerjaan kamu apa, Widi? Lala? Saya Perawat. Wah. Pas banget, pas. Cocok buat kakek kayaknya kayak. Kalau Widi? Sangat kakek. Makeup artist. Wah, makeup artist. Oke. Nah, kalian kenapa sih ini orang pasti penasaran kan? Kok tertarik dengan kakek Ruslan nih? Kenapa? Ya, Mas. Jadi dia mengingat orang tua saya, Mas. Aha. Sebelum orang tua saya meninggal, saya tidak sempat merawatnya karena saya kerja jauh dari orang tua, Mas. Jadi kakek ini mengingatkan orang tua saya, Mas. Serius? Banget sih belakang. Dan saya lebih suka sosok yang lebih tua dibanding yang mereka kayak gini, Mas. Kelapa aja tua bisa jadi rendang kan, ya kan? Iya. Iya, santannya. Oke, kalau kamu, Widi? Saya tuh berapa malam ini mimpi saya nikah sama kakek, tapi nggak tahu pokoknya seperti apa. Dan mungkin ini suatu pertanda buat saya. Oh, ini adalah jodoh kamu? Iya. Wah, bisa jadi mimpi. Mimpi tuh biasanya bunga tidur tapi bisa jadi kenyataan ya. Oke. Ya, kamu makeup artist ya? Iya. Coba. Saya nggak percaya. Coba kamu contohin makeup 3 cewek di sini. Siapa yang mau di make upin? Kita lihat dari cara megang tangan, megang alat makeup udah kelihatan dia tukang makeup apa enggak. Ini blush on-nya kurang tebel ya kan? Jadi ada. Ini kurang saya, ini terlalu natural. Yang ini alisnya kurang. Kurang. Iya, kurang crack gitu ya. Kurang cetar ya. Iya, ini. Ntar ketebelan ya. Nah, yang ini lipstiknya kurang Menor ngebentuk lagi nih. bibirnya. Menor nggak nih? Bibirnya tuh kelihatan kecil banget. Ya, tapi benar sih apa yang dia omongin benar. Ya, Iya. kecil banget kan? Iya. Jadi harus di bawah sedikit biar kelihatan. Menor nggak nih? Enggak. Aman. Enggak benar kok yang dia Iya omongin kan? benar. Iya, bagus ya. Oke, berarti benar ya. Oke, silakan balik yuk. Oke. Ya, kenapa nih, Gor?
Nggak tahu mas, aku agak pusing ya mas. Aku lihat Widi ini punya sesuatu atau diikuti oleh banyak jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Tapi emang aku agak sedikit. Ada sesuatu yang nempel di dalam tubuhnya Widi. Tapi mereka tidak akan mungkin mengikutimu tanpa mereka punya ikatan. Tapi benar, saya sering dimimpin sama orang yang sudah meninggal. Mereka memimpiin kamu karena mungkin ada sesuatu hal yang belum terungkapkan oleh mereka, entah menjadi bentuk beban ataupun rahasia pribadi gitu. Jadi nggak mungkin tanpa alasan ya? Tanpa alasan nggak mungkin mas. Wah ini yang menarik nih. Dan kamu? Saya tuh mimpi orang meninggal, tau nggak? Enggak. Ibu dari mana? Tanggung jawab dong. Nggak, apa yang ibu rasakan apa? Mimpi-mimpi arwah-arwah yang meninggal pada datang ke Ibu saya. juga? Jadi sama. Kita di make up mahal-mahal, tapi kenyataannya arwah yang kita melihat. Dimimpiin. Kamu nggak bilang, Widi. Ya. Oke. Mungkin dia. Saya nggak kenal ya. Saya tidak kenal. Ini menarik. Karena saya, silakan duduk. Ini menarik apa yang dikatakan Igor dengan pengakuan ibu-ibu ini nih. Ibu ini didatangin arwah-arwah yang sudah meninggal. Betul. Setelah di make up sama dia. Iya, betul. Jangan suka nipu. Dan itu sama yang dikatakan Igor tadi. Bisa mesti sengaja enggak. Oke. Apa? Kalau cari rezekimu yang halal, jangan macam-macam. Ya, tenang. Kita cari tahu. Kayak gimana mau tenang? Ya, tenang dulu. Lu pakai susuk ya? Rasakan kembali apapun yang kamu lihat di depan kamu, di depan mata. Paling keluar setan. Oke. Iya. Bergerak ke kiri dan ke kanan. Perhatikan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang pertahankan, semakin nyaman, semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang kamu rasakan, entah kenapa itu membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang tetap nyaman dan rileks. Dan biarkan gelombang relaksasi yang kamu munculkan dalam pikiran kamu mengalir dari seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan mengungkap fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Oke, 1, 2, dan 3. Kau benar, kerjanya make up. Benar. Oh benar. Udah berapa lama? Saya sudah 5 tahun bekerja sebagai perias, Mas. Sudah 5 tahun bekerja sebagai perias. Tapi memang kalau merias orang, itu saya baru 2 bulan. Hah? Terus selama 4 tahun 10 bulan ngapain kamu ngerias apa? Orang yang udah meninggal. Aku ngerasain kamu ini orang yang licik dan picik. Jadi perias jenazah. Saya capek, Mas. Karena selama ini setiap saya habis merias orang meninggal, saya selalu datangin sama orang itu. Orang yang kamu habis rias jenazahnya, arwahnya datengin kamu. Iya. Terus kamu capek? Biasanya mereka bilang makasih. Atau ada yang dia minta dicariin siapa yang bunuh mereka, Mas. Terus ibu-ibu ini kenapa nih? Kok dimimpiin juga kan yang perias kamu? Oh, itu mungkin karena alat-alat make up saya yang bekas saya pakai. Maksudnya? Yang saya pakai juga make up yang orang udah meninggal. Maksudnya alat make up yang kamu pakai untuk make up orang ini juga sama dengan alat make up yang kamu pakai untuk make up jenazah? Iya. Kenapa kamu nggak beli baru? Nggak modal. Karena alat make up yang baru itu mahal. Jadi saya pakai yang lama. Jadi cuma beberapa aja yang saya pakai masih baru. Jadi kamu make up jenazah? Iya. Wah, Wih. Oke, jadi saya kembalikan seperti semula dengan kesadaran normal kamu seutuhnya. 1, 2, dan Udah cukup. Udah.
Oke. Sekarang saya tanya, kamu perias jenazah bukan? Tenang. Ya. Iya apa tidak? Tapi kan saya udah ngerias orang, udah ngerias artis. Alat yang kamu pakai, alat sama nggak dengan perias jenazah? Iya. Oke. Tigor, gimana Gor? Apakah mereka akan terus diikutin? Apa lo bisa menghilangkan energinya? Apa gimana Gor? Bisa dihilangkan energinya, Mas. Nanti di belakang ya? Ya, Oke, kamu tunggu dulu selesai ini di ruang VIP. Nanti Tigor akan bersihin ya. Dah. Ya. Iya. Silakan. Sebetulnya dia nggak salah juga ya. Dia ngaku emang dia perias jenazah dulu. Cuman yang dia lakukan, dia pakai untuk perias orang sekarang alat yang sama. Kan nggak sama Mas itu. Sama aja kan? Iya, cuman mungkin kamu nggak berpikir bahwa itu ada energi-energi yang ditinggalkan beda kali ya. Mungkin Tigor lebih ngerti ya. Iya, Mas. Karena emang bisa gitu. Jadi Bisa seperti itu. Apalagi bekas pembunuhan. Jadi mereka itu seakan-akan energinya menempel ke alat tersebut. Oke, Lala nih coba. Gimana Gor? Coba silakan Lala maju di depan. Oh ngapain yang nyuruh kamu duduk siapa? Berdiri dulu. Ya. Gimana Gor? Lala, aku ingin kamu maju ke depan 3 langkah. Dari sorot matamu, aku ngerasain kamu ini orang yang licik dan picik. Ada udang di balik batu ya. Udang di balik batu. Mas Atau Uya, seperti polisi lalu lintas di balik pohon. Bisa. Mas Uya, Lala ini merawat pasien-pasiennya selama ini. Dia nggak bener dan nggak tulus. Jahat banget Lala. Coba ada udang di balik batu menarik. Silakan dulu. Oke. Boleh minta lilin merah? Lilin merah, red candle. Coba, diapain, Bi? Oke, fokus ke lilinnya. Oke, fokus ke lilinnya, jangan lihat kemana-mana. Oke, resapin dulu cahaya lilin tersebut. Semakin lama, entah kenapa kehangatan dari lilin tersebut meresap ke dalam tubuh kamu. Rasa hangat tersebut muncul dari depan mata kamu dan masuk ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membawa kamu dan menggiring kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman sebelumnya. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang kamu rasakan, biarkan dan niatkan menjadi lebih tenang, nyaman, dan rileks. Oke, 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman, dan 3 apapun yang terjadi nanti ketika siapapun yang bertanya sama kamu, mohon menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke, tenang. Sebenarnya kamu perawat? Bukan Mas, sebenarnya saya hanya asisten rumah tangga. Saya memang tugasnya merawat orang Mas. Gimana tuh? Jadi saya sempat mendapatkan majikan Mas. Majikan yang? Kakek-kakek lansia yang sudah lansia Mas. Oke, terus? Dan saya memandikannya, mengasih makannya, mengajak dia jalan-jalan. Bahkan saya meniduri dia Mas. Meniduri gimana? Jadi setiap malam saya meniduri dia sambil menyanyikan lagu. Oh, meniduri itu maksudnya? Menidurkan. Membuat dia tertidur, menidurkan. Dan kakek itu baik sekali sama saya Mas. Sebelum kakek itu meninggal, dia sempat menitipkan warisan Mas kepada saya. Jadi? Ya, menitipkan warisan 500 juta rumah di Citayam Mas. Oh, jadi kakek itu waktu meninggal justru nulis warisannya bukan buat keluarga, buat kamu? Iya Mas. Rumah di Citayam senilai 500 juta?
Betul mas, karena kakek itu merasa saya merawat sungguh-sungguh mas. Dan dari situlah saya suka merawat orang tua mas. Kakek-kakek tapi ya mas, apalagi yang sakit-sakitan ya mas. Kenapa tuh? Iya mas, biar nanti warisannya kalau dia sudah meninggal, biar semua itu warisan ke saya. Saya akan bikin kakek itu akan lebih terpesona sama saya mas. Karena nanti kakek itu akan ketergantungan mas Sama kepada kamu? saya. Iya mas. Pastikan nanti anak-anaknya juga lebih cuek mas kepada kakek itu. Jadi warisan dikasih ke kamu? Iya mas. Oke, udah berapa banyak kakek-kakek kamu rawat selama ini? Ada 9 mas. Tuh. Dan saya masih ada foto-foto kakek-kakek yang sudah pernah terawat sama saya mas. Oke, udah pada meninggal? Sudah mas. Oke, ada di mana ya foto-fotonya? Ada di handphone saya mas. Handphone kamu mana? Saya titipkan mas. Oke, oh di handphone peserta di... Oke, cari handphonenya dia. Oke, ada passwordnya nggak? Ada mas. Berapa passwordnya? Oke, coba kita putar. Oh, ini kakek-kakek pernah kamu rawat ya? Iya mas. Ya. Pernah punya pengalaman buruk nggak sama kakek-kakek gitu? Saya pernah mas punya pengalaman buruk dengan kakek mas. Kenapa? Sudah terlalu lama saya merawat dia. Sampai setiap saya merawat dia minta di terus mas. Terus habis itu? Iya mas, udah gitu sehari 3 kali mas untuk minta. Gila kali ya. Dan nggak pakai tangan mas, mintanya pakai kaki. Pakai kaki? Tapi akhirnya kakek itu meninggal juga mas, kakek Leo mas. Kakek Leo namanya? Oh iya. Udah gitu mas, tiap hari minta dipijitin harus pakai mas. Dipijitin pakai? Iya. Tapi kamu nikmatin? Matiin mas, karena enak juga. Oh. Apa yang kamu ambil dari kakek itu? Dari kakek itu mas, jadi saya seperti kayak memetik mangga mas. Oh, memetik mangga. Oh, iya. Oke, ya udah, sadarin Mi. Kacau nih kakek Leo nih. Aduh. Saat lilinnya mati, kamu kembali sadar sepenuhnya. 1, 2, dan... Matre lu. Lu hartanya doang kan sama kakek gue? Mas, lu. Kenapa sih mas? Lu tuh cuma mau sama kakek gue karena hartanya doang kan? Ini apa sih lo? Tenang, nobody's Hah? Nobody's perfect, nobody's perfect. tenang. Harta itu cuma milik Allah. Oke. Kayak matre gitu Ya ngapain? udah. Iya, apa sih Oh, sekarang lo? kita tanya kakeknya aja. Kakek, coba sini. Siapa namanya? Widi sama Lala. Sini. Di sini, kakek di sini. Nah. Sini kakek. Nah. Oke. Nah, ini sini ada Lala, ada Widi ya. Nih, dua-duanya masih mau sama kakek nggak? Udah mas. Mau. Kan mau kayak matre nih. Oke. Silakan kakek. Pilih kek. Ini. Gimana kek? Hai. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Oke. Jadi kakek pilih yang mana? Boleh nggak dua-duanya? Nggak bisa. Milih kayak milih. Jangan serakah. Jangan serakah kayak. Oke. Nah, sekarang gini kayak hanya satu saja. Ya. Kira-kira Lala atau Widi? Tidak boleh dua-duanya. Satu. Kayaknya milih yang Widi aja lah. Yang Widi. Kakek ngapain sama ngasih Widi? Dia kan presiden aja sih. Serem. Biarin, kakek kan sudah tua. Kalau kakek meninggal kan supaya dirias wajah kakek supaya lebih ganteng. Kakek kan nanti kalau meninggal jadinya pocong. Kan supaya kakek ganteng, supaya kembali kayak seperti muda lagi. Oke.
Bener juga, kakek kalau meninggal kan pocong, nggak dirias, kek. Biarlah, biar pocong tetap dirias. Oh iya, nggak bisa, kek. Harus bisa. Oh iya. Oke, ya udah. Ini gimana? Aja lu. Mau? Sudah aku nikah aja besok pagi. Oh, ya udah. Akhirnya mereka berjodoh ya? Ya. Ya udah, silakan kalian ke atas. Temenin kakeknya tuh. Urusan akhirnya mendapatkan jodoh. Sorry nih, kamu balik dulu ya. Kamu belum balik. Dadah dulu. Tapi ini kan emang fenomena yang terjadi di negara kita ya. Ya banyak kakek-kakek yang menikah sama gadis muda yang umurnya sepertiganya. Kakek 78 kawin sama orang 18 tahun. Ada lagi waktu itu juga nenek-nenek kawin sama anak SMA, lulus SMA ya kan. Biasa terjadi ya. Kayak Presiden Prancis juga kan. Ya nikahnya sama gurunya. Iya kan? Ya udah. Kalau begitu jodoh nggak ada yang tahu. Oke? Ya nggak? Iya. Dan jangan mana-mana, kita akan balik lagi setelah ini, tetap di Garis Tangan. Oke. Kita lanjut lagi cari jodoh ya, cowok-cowok ya. Cewek-cewek, kok kosong? Jana, ini kenapa nih masih pada kosong begini ya? Ini pada kemana nih? Hah? Tadi Mas Andi teman-teman di mana Mas? Cewek-cewek. Di mana cewek-cewek ini masih banyak banget yang kosong loh nih? Hah? Pada kemana? Ruang makeup. Coba mana? Serius? Ruang makeup sini? Loh. Nah ini juga si Andi nih. Lo ngapain orang mulai malah di sini? Hah? Nih cobain nih Mas Uya, temen aku jualan 3 goceng murah banget lah. Goceng? Iya, di samping rumah saya 10.000. Ini mah goceng kerupuk kulit? Iya murah kan? Hah? Enak banget tagiringnya. Serius? Semurah ini? Iya, enak banget tagiringnya. Kamu udah cobain? Enak tuh katanya. Tadi enak kok lama-lama alot ya. Ya ada belatungnya tuh, tuh keluarin. Ya ada belatungnya. Gua makan lagi. Lo yang jual? Iya, dia yang jual nih. Gua makan satu loh tadi, Andi. Iya, itu Coba jelasin. sedap. Jadi ini sebenarnya tuh emang yang lama. Jadi nggak laku, aku jual Lo jual juga kan gua makan nih, mana? Ini juga nih. Itu. Aku itu sampai 3 kali aku angkat ya 1, 2, 3. Sedap lagi, ayo Allah. Waduh parah banget sih lu, temen gua jadi bantu Gua gini. kacau lu. Tolong banget lu cari cewek. Jualan yang bener apa? Minum. Kan nggak tahu. Uya water. Tuh belakangnya banyak banget. Lu bawa barang bukti satu nih. Puji juga nih. Udah ngapain lagi dong? Udah, minum dulu. Ini barang buktinya bawa nggak nih? Jualan gimana? Bawa Bawa sini aja. Udah, yuk. Bawa tuh. Bawa tuh. Taruh. Habis makan lagi. Kacau lo jualan ada belatungnya. Kenapa barang yang udah lama lo jual juga? Karena aku butuh uang, Mas. Butuh uang tapi kan gue lah nantu. Ya gimana lagi kan nggak tahu. Iya, lama-lama aja nggak kan kita sendiri. Udah, duduk biasa. Udah. Ini plastiknya ini. Nian. Udah kita lanjut lagi ya. Oke, cari jodoh ya. Oke, ya udah. Sekarang minta fishballnya. Masih keset nih, jangan belatung ketelan gua nih.
Apa protein kan? Protein. Emang coba cari dong di Google belatung tuh protein apa justru racun? Oke, ntar gue cari ya. Cari ya. Sip. Oke, nomor 22. 22, mana 22? Lah, tadi cewek kosong, sekarang 22 nggak ada juga. Udah deh. Kalau begini gue males deh. Tadi cewek ngilang, sekarang ngilang. Oke, cari dulu deh, cari Aldo, namanya Aldo, cari Aldo. Ada yang lihat Aldo ke arah belakang? Hah? Astagfirullahaladzim, ngapain nih? Wah, lihat tuh kelakuannya nih. Lihat orang lagi syuting. Lah. Weh, bangun dong, weh. Jodoh, ayo dok, kita syuting. Cari jodoh, weh. Cari jodoh, weh. Dia nggak ada di syuting, ini keponakan saya. Kagak, ini mati apa hidup sih? Tadi dia lagi syuting di istana. Tapi kok dia nggak ada ya? Ini tante siapa? Tante siapa? Ini tantenya Aldo. Tantenya? Iya. Tapi nggak, ada nggak? Coba, tante lihat. Kita tuh lagi syuting. Coba yang namanya Aldo ada ya? Aldo. Ada ya? Coba. Lagi tidur ya? Andi, lo ketemu Aldo? Ini ada di sini. Coba. Kenapa itu ada apa? Apa, Cit? Ada tantenya kan? Tantenya? Tantenya Aldo? Iya, saya tantenya Aldo. Tantenya Aldo ini kenapa nih anaknya? Ponakannya tante? Sini. Hah? Kalau Aldo ini emang bangunnya agak susah. Cuma saya doang yang bisa bangunin. Gimana caranya? Wah, Aldo ini gimana ya? Aldo. Dia langsung bangun. Tante ngapain di sini? Kamu bukannya syuting sih? Iya, lagi syuting. Syuting tidur. Syuting tidur. Gimana sih? Gimana sih? Ini dong, Tadi habis minum obat Mas Uya. Mas ini mana sih? Aldo yang ditemani sang tante mencari wanita yang bergigi rapi dan senyum yang indah. Akankah Aldo mendapatkan cintanya di garis tangan? Aldo lo ketiduran. Susahnya orang bikin susah aja nyariin. Maaf Mas Uya. Maaf. Kalau lo yang nggak pilih sih lo tidur sampai pagi, sampai besok lagi bulan depan nggak apa-apa. Ya, gimana ya Mas Uya? Saya capek. Untung ada tante lo yang bangunin lo. Iya. Oke, sekarang udah lengkap semua belum? Udah nih. Lanjut ya. Udah. Ini aja. Oke, kalau gitu kamu Aldo kerjaannya apa? Aku kerja di entertainment. Hah? Entertainment? Itu maksudnya Mas Uya. Entertainment. Iya, kelibet sedikit. Entertainment. Entertainment, nama juga lidah periuk. Oke, sekarang gini, lo entertainment gitu ya. Nah, sekarang lo nyari cewek yang kayak bagaimana nih, Dok? Bisa diajak susah. Ya. Terus terima apa adanya. Ya. Terus penyayang. Nyayang. Sama cantik Mas Uya. Terus juga kalau saya pulang kerja, dia menyambut saya dengan pelukan Mas Uya. Oke. Terus pertanyaannya kenapa lo sampai dianterin tante lo sekarang ke sini? Hah? Kenapa lo dianterin tante lo ke sini? Tante nambahin saya untuk saya jadi pendamping. Ini tante kandung apa tante-tantean nih? Tante kandung Tante Mas ketemu Uya. gede ya? Enggak dong. Tante kandung ini tante kandung beneran. Tante kandung. Lo keponakannya? Saya keponakannya. Nah, ini kakak, ini adiknya dari papa saya. Adiknya papa kamu? Iya, bener banget. Oke, jadi gimana tuh, Tante? Kenapa ditemenin Aldo ke sini? Aldo tuh kan emang dari kecil saya yang ngerawat. Oh gitu? Iya, jadi saya kesini tuh emang saya paksa juga sih supaya Aldo dapat jodoh. Oh gitu, umur kamu berapa lo? 30 sekarang. 30 tahun masih ditemenin tantenya juga? Iya Mas. Emang dia manja orang. Manja? Dia manja sekali orangnya. Ya namanya juga manja Mas. Ya. Pernah waktu itu. Oke. Pernah gimana? Iya, pernah waktu itu mau dijodohin ya sama orang tuanya, tapi Aldonya nggak mau. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena katanya perempuannya judes, terus suka marah-marah, dia nggak suka. Soalnya kan saya ngerawat dia itu. Udah kenal banget jadi ya? Iya. Oke, Aldo kalau gitu, kriteria cowok. Cewek Mas. Kriteria cewek ideal lo seperti apa? Yang nggak neko-neko. Yang tadi itu ya? Iya, yang nggak neko-neko, cantik. Fisiknya apa? Fisiknya cantik dong.
Kalau muka, face? Face itu yang putih. Terus juga kalau dicolok senyum giginya bagus. Oh, giginya bagus. Iya, giginya bagus. Gigi yang penting giginya bagus. Benar. Oke, kalau senyum enak dilihat ya. Benar banget. Ya udah, kalau begitu ya. Sekarang lo pilih deh yang menurut lo giginya bagus. Coba. Ya. Senyum dong. Nggak nyengir semua nyengir. Nah. Karena dilihat dari gigi nih. Nah, ini bagus nih Mas. Aduh, belum pada jerat gigi kali Mas ya? Santai dong. Nih ya. Dah, dong. Pilih tiga. Ayo kamu sini. Kamu juga sini. 2. Iya. Kata siapa? Satu lagi mana tadi? Kamu juga. Ayo. Oh. Bilang saya cantik-cantik nih Mas. Oke. Nah, sekarang Aldo. Udah ada 3 yang giginya menurut kamu bagus-bagus iya, ya. Mas. Nah, lo pengen ngapain nih sama 3 orang ini? Saya pengen tahu lebih tentang 3 orang ini Mas. Oke, kalau gitu kita panggil aja langsung Arbi dan Tigor. Dan Tigor, Iya, ya, Mas Uya. dan Arbi. Ini mungkin maju semua, maju nih. Pop, kamu sana, kamu sebelah sana, geser. Ya, oke. Nah, ini kamu mau tahu siapa dulu nih? Dan kamu nama siapa kamu? Mai. Kalau kamu? Pamela kamu? Iya. Iya. Oke, Mai sehari-harinya kerjanya apa? Punya butik di Mangga 2. Punya butik di Mangga 2? Iya. Oke. Kalau lo apa? Kalau aku supplier buah-buahan. Supplier buah-buahan. Iya. Udah dong, gue jelas bagus lah. Kalau kamu apa kerja? Tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk? Lah kagak ngapa kali, yang penting mah halal. Emang apa sih lu ya? Lah jangan salah. Apa? Nah, saya punya 43 cabang di kota ini. Iya. Punya 43 cabang nasi uduk seluruh Jakarta tuh. Iya, nyobain dong. Coba baca Mai dulu, Bu Gor. Mai, aku ingin kamu maju ke depan. Sebentar. Pergi lu! Ngapain ini? Dia orang jahat! Orang jahat! Orang jahat! Kenapa yang kupingin Tigor? Ya kenapa sih Tante? Ya udah gimana nih? Sebentar, Mas. Tenang. Arbi bantu tenang Arbi. Mai. Sebentar. Apa sih dia? Sebenarnya gelang ini pun juga melindungi Mai, tapi kenapa energi gelang ini jadi lemah ya maksudnya? Gor, cepetan. Dia kerasukan apa, Gor? Cepet yuk. Aku mau kuat, tolong. Lebay banget. Aduh. Ya. Dia kenapa, Gor? Jadi aku ini Mas Uya. Mai ini ada yang kawal, yaitu kakeknya. Tapi Mai belum bisa mengendalikan. Jadi kalau ada orang yang niat menjelek-jelekan atau mengganggu Mai, kakek ini akan langsung menyerang orang yang berniat jelek pada Mai, Mas Uya. میذارم میتره کنه بدا شهوارمو کندی دور شده همش به خاطر توه Takutan deh orang. Netralisir. Dinetralin walah. Mai. Aku minta ampas kopi, coba ampas kopi. Ampas kopi. Kenapa harus ampas kopi Mas Uya? Kenapa? Nggak tahu, kata Tigor, saya juga nggak tahu. Ampas kopi harus diapain, Gor? Oke, tadi Tigor baca apa, Gor? Aku lihat ada kakek-kakek yang ada di tubuhnya Mai ini seakan-akan berontak jika di dalam kehidupan Mai itu bertemu dengan laki-laki atau manusia yang dalam tanda kutip atau dia nakal, Mas Uya. Bener nggak, Mai? Coba. Ya saya juga
kayak selalu setiap kali ada orang jahat sama saya itu nggak tahu kenapa di dalam tubuh saya tuh kesakitan terus kayak ngamuk-ngamuk gitu loh Mas. Dan tadi kenapa kamu jambak-jambak Aldo tadi? Saya juga nggak ngerti, mungkin di pendamping saya tuh nggak suka sama Atau dia. mungkin Aldo punya niat jahat kali Aldo? Mungkin aja sih. Karena aneh. Kenapa Aldo yang diserang? Padahal tadi Tigor yang megang kuping dia kan? Kalau iya bener kan, berarti artinya penunggu dia juga kodamnya tahu Tigor nggak punya niat jelek. Udah Mas, relaksasi aja no si Aldo no. Relaksasi aja. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kamu pengen tahu tentang dua orang ini, kamu juga pengen tahu tentang Aldo sama. Kita semua pengen tahu, saling pengen tahu di sini. Udah, kamu sama yang pink itu aja kayaknya lebih cocok deh. Dan tukang nasi uduk. Iya. Iya. Kan tante suka sama dia. Oh, enggak, jangan tante aja dong, kan biar anaknya yang ituin. Ya, tapi dia cocok. Iya. Kenapa yang milihin tantenya? Coba. Tigor, Terawang Tia. Tia mana Tia yuk? Maju Tia. Coba kamu maju. Di, ngapain sih? Pegang-pegang bayar. Bayar apa? Pegang-pegang doang lu. Kok bayar? Lah iyalah mahal tubuh gua mah. Aku pegang bayar, jangan-jangan kamu... Lah emang apa? Iya. Tia ini orangnya sukses. Tapi banyak korbannya Mas Uya. Aku lihat dia itu sukses, tapi di balik kesuksesan dia itu banyak sekali korbannya Mas Uya. Nih, Mas Tigor jangan ngomong kalau sembarangan dah. So tahu nih. Saya tahu dia anak baik Ini loh. namanya nih. Nih dengerin gua nah. Ini namanya dukun palsu. Jangan ada yang percaya. Kamu lebih cocok sama dia deh. Oh iya tante. Iya tante. Kasih loh. Iya. Udah tante setuju kamu sama dia? Yakin. Yakin tante. Saya penasaran nih. Tukang nasi uduk punya 43 cabang di Jakarta, artinya sukses. Tapi ya selalu ada korbannya. Arbi, coba kita mungkin langsung. Oke, boleh minta. Sekarang fokus dulu ke depan, oke? Ada lagu Jisoo bisa yang Flower? Oke, siap. Oke, fokus dulu ke depan. Oke, nanti pada tahun ketiga, ketika kamu mendengar lagu Flower-nya Jisoo, entah kenapa kamu akan menari, oke, gerakannya Flower-nya Jisoo pada tahun ketiga. Entah kenapa ketika lagunya berhenti, oke, kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi dan langsung duduk tegak. Oke, 1, 2, dan 3. Tia, saya mau tanya sama kamu. Sebetulnya kamu kerjanya apa sih? Bener gak kamu punya usaha nasi uduk 43 cabangan? Saya bekerja sebagai SPG handphone. Bekerja sebagai SPG handphone? Saya juga terobsesi jadi wanita karir supaya banyak duitnya. Oh. Nah. Terus kamu SPG gitu? Iya. Pendapat, tapi punya tempat nasi uduk? Nah, jualan nasi uduk doang sih, depan pasar itu pun cuma ya 1 cabang doang. Pagi-pagi gitu? Iya, pagi-pagi. Kalau siang sore SPG? Iya, SPG-an. Terus SPG itu berapa penghasilannya? 10 juta sampai 20 juta lah Mas, lumayan. Banyak dong. Itu dari endorsan apa gimana tuh? Bukan, kalau endorsan mah saya nggak ada Mas. Itu dari jual HP. Dari jual HP? Komisi gitu maksudnya? Jadi kalau lo jual HP, dapat bonus gitu bagaimana sih? Iya, bonus dari bos. Oh. Kadang juga saya jual jam, gelang, jepitan rambut, alat make up, korek api, tumbler.
pokoknya dapatnya apa aja saya jual Mas, yang penting jadi cuan. Jadi apa aja lo dapat langsung lo jual? Iya, hari ini saya juga udah dapat 5 HP Mas, sama 1 ikat pinggang. Hari ini dapat 5 HP sama 1 ikat pinggang? Iya. Di sini? Iya di sini. Di garis tangan? Iya, pulang dari sini saya mau langsung jual Mas. 5 HP sama 1 ikat pinggang. Kenapa? Kenapa? HP-nya ada yang hilang. Ada yang hilang HP? Dia kali yang jual. Kenapa? Hah? Celananya bener Ya, Gasper saya hilang, nggak ada. Gasper hilang? Iya. Coba turun. Waduh. میزنم میتره کوره بدا شلوارمو کندی طور شده همش به خاطر توه bahaya juga dong. Ini berarti dia klepto dong, ya kan? Iya. Oh, tenang. Kamu klepto berarti? Nah, kalau laptop belum dapet Mas. Saya incer juga tuh laptop yang punya kru yang di depan itu. Bukan laptop, klepto. Iya, laptop mah belum dapet Mas. Itu tuh masih ada tuh punya kru 1. Oh, lo mau incer juga? Apa sih? Iya, ya udah. Oke, udah deh, sadarin deh. Oke, Tia, saya kembalikan seperti semula. Kesadaran kamu sepenuhnya 1, 2, 3. Iya, apaan sih lu? Asal lu Turki kan gak boleh begitu sama cewek. Kamu tadi waktu lagi relaksasi, kamu ngaku kalau kamu ngambil 5 HP sama 1 ikat pinggang dari kru. Coba ada tas dia. Apa aja nih, gue gak tahu juga. Tasnya dicek, coba. Tuh, tas kamu ambil. Coba ambil tas lu. Masuk ya? Nah, ya. Emang apa sih salah saya Mas Buya? Emang salah saya kamu apa? Sadar diri dong. Ya ampun. Oke, tenang, saya mau ngomong. Tenang. Biar dia ngomong dulu, biar dia ngomong. Balik semua, balik. Emang? Buat sebagian orang mungkin dia ngerasa bahwa mencuri itu buat dia suatu hal yang nggak salah gitu. Saya nggak nyuri kok Mas, saya cuma ngambil doang. Ya, Coba. Apa udah kamu keluar aja deh, kamu keluar. Yakin nih? Yakin. Tuh, talinya. Ih, gak sopan banget lu jadi cewek. Ajis. Coba, dijual. Terawang Pamela, aku ingin kamu maju ke depan. Coba kamu seperti ini. Saya ingin merasakan saya banyak melihat penderitaan yang dialami dan masih ada sampai sekarang. Wow. Apa? Gimana sih Mas Uya? Kok cewek-ceweknya nggak ada yang bener gini sih? Situ bener aja. Ya.
Ya emang di garis tangan itu ya semua ya. Yang ditutup-tutupi pasti akan kelihatan juga, ketahuan juga ya kan. Walau terlihat baik di depan, tapi kalau udah masuk garis tangan, semua akan terbongkar. Ya kan? Apalagi di relakasi. Ini kenapa? Biar semua pencari cinta di sini bisa nyari jodoh yang benar-benar sesuai dengan harapan. Kasih kesempatan Pamela buat direlaksasi. Oke, Pamela, ya. duduk sini. Oke, udah nyaman duduknya? Udah. Oke, sekarang Pamela fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu menjadi lebih tenang dan nyaman. Niatkan apapun yang kamu rasakan sekarang menjadi 100 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Rasa nyaman, rileks, dan tenang dari sebelumnya. Oke? Apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, nanti siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Pamela. Ceritakan tentang diri kamu, Pamela. Saya tuh sebenarnya single parent, Mas. Single parent? Ya. Pernah menikah? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Terus, artinya lo pernah menikah ya? Iya, saya sebenarnya janda. Saya istri keempat. Istri keempat? Jadi lo pelakor dong? Enggak, Mas. Tapi saya baru tahu kalau ternyata ada 3 istri setelah 3 orang itu tuh ngelabrak ke saya. Akhirnya saya minta cerai, Mas. Oke, akhirnya minta cerai. Berarti lo juga menghargai istri-istrinya yang lain ya? Iya. Lo rugi dong kalau gitu? Enggak dong, Mas. Saya tetap untung. Loh, kok untung? Iya, soalnya semua harta suami saya tuh kayak rumah, mobil, terus semua barang-barangnya itu atas nama saya. Oke, terus? Setelah saya cerai, saya diajak teman saya liburan. Nggak taunya dijebak buat ngelayanin banyak cowok gitu. Nah, gimana tuh? Ya udah, sayanya dijebak, terus akhirnya saya jadi stres. 2 tahun, Mas, saya depresi. Oh iya, kamu dijebak sama temen kamu diajak liburan padahal disuruh ngelayanin laki-laki hidung belang gitu? Iya, terus saya takut, Mas, sebenarnya kalau saya mau lihat cowok tuh. Saya takut banget. Oke, Bi. Sadarin, Bi. Aduh. Nggak mau lah, Mas Wia, kalau memang begini, Mas Wia. Iya, nanti tunggu dibangunin dulu, tenang dulu. Pamela, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, Aldo gimana dong? Pilih siapa nih? Kayaknya Ini kan pilihan lu tadi. Iya sih. Saya nolak deh kalau Pamela mah. Lah, saya pilih Maya aja deh, Mas Wia. Loh. Kenapa nolak Pamela? Karena ya dia semurah itu, Mas. Hah? Kira saya dia kayak bener, ternyata. Iya. Lah, kok lu ngatain gua murah sih? Emang lu tahu dari mana, ha? Tadi lu cerita di situ pasti Mas. Nggak pernah gua cerita. Deh. Lu tahu dari mana? Gimana lu mau jadi bini gua? Lu aja bini keempat dari orang lain. Nggak jelas ya. Ya udah, tapi lo nggak dipilih. Lo nggak dipilih, silakan balik. Ya lo yang salah, lo nggak kepilih gue, dasar. Lu apa lo ganteng lo? Iya. Emang gua ganteng. Emang ponakan gue ganteng. Mei, silakan maju. Oke, Aldo, kamu pilih Mei ini? Iya, saya pilih Mei. Karena menurut saya, Mei itu walaupun dia ada yang jagain, Mas, tapi kayaknya seiring waktu nanti Mei bisa ngendaliin sosok yang ada di belakang dia, Mas. Gitu? Bener. Saya percaya itu. Oke, Mei suka nggak sama Aldo? Sebenarnya sih aku juga suka ya, tapi aku juga pengen dong Aldo direlaksasi. Nah, bener juga. Kenapa lu? Ponakan saya ini anak yang baik ya. Ponakan saya ini anak baik. Attitude-nya bagus. Ya. Dia penyayang. Iya, Mas. Nggak mungkin. Lu ngapain? Iya, tapi kan kita perlu tahu. Aku juga perlu tahu, Mas, gimana orangnya. Sekarang Kayaknya Mei dulu deh, Mas. Dia ini anaknya sopan loh ya. Daripada di terang-terang kita pulang aja deh ah. Tante kan dari jauh dari sini. Sabar dulu, Tante. Aku jadi Tigor, coba Gor.
Sebentar. Tadi saya mendengarkan, sebentar. Saya tadi mendengarkan Anda ngomong bahwa dia sopan. Sopan, lurus orangnya. Ada yang janggal Mas Uya. Apa yang janggal? Kalau memang kamu tidak bersalah, berarti kamu berani untuk saya lihat. Enggak. Udah jangan. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Jangan-jangan kalian berdua sama. Nah. Kamu dari mana? Kenapa ngomong seperti itu? Udah tante. Terima. Udah tante. Udah biar aja saya ngadepin. Sebentar, Mas Uya. Jangan so tahu. Oke, aku bisa jarak jauh. Tanpa nyentuhmu aku juga tahu. Aldo, kamu itu banyak ceweknya. Tapi sebentar. Ada yang menghalangi dia ini. Saya merasa semua ini ada hubungan dengan Anda ya Tante. Kenapa saya? Saya nggak terima kamu tuduh saya seperti itu. Kau menurut Tante saya? Jangan sok tahu deh kamu. Kenapa emang? Kenapa, Gor? Saya ini tantenya Aldo. Tantenya Aldo, tapi di dalam hati Anda, di dalam pikiran Anda kelihatannya mencintai Aldo. Kamu ngerasa nggak? Karena semuanya jodoh kamu jauh itu gara-gara Anda. Kenapa saya? Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Kamu punya bukti apa nuduh saya seperti itu? Ini so tahu Tante, ini so tahu. Diam. Enggak, kasih aja. Gini aja Mas Uya. Mas Uya ini so tahu kayaknya Mas Uya. Dari gesturnya ada yang disembunyikan. Mending Tante ini direlaksasi. Coba relaksasi. Tante saya. Tante dulu. Oke, Tante relax dulu. Atur nafasnya dulu. Tarik nafas dulu lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Oke, hilangkan dulu amarahnya, rasa dendamnya, bencinya. Kesampingin dulu. Oke, apapun yang Tante rasakan ketika melihat jam di depan mata Tante bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat Tante lebih nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi, ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama Tante akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Tante, sebenarnya apa yang terjadi sih? Ada apa nih Tante sama Aldo? Saya tuh sama Aldo emang sudah dekat banget ya. Saya juga bahkan sering bikin video bareng sama Aldo. Video apa tuh? Video apa itu? Ada video apa? Iya ada mas video. Coba bisa kasih saya? Mirroring ya? Ini tolong dong, mirroring dong. Wajar gue cowok men, wajar. Lo pada sirik aja sama gue lo. Oke. Iya. Emang gimana ceritanya Tante? Ya mas, semenjak saya tuh cerai, mas, saya tuh kesepian banget. Untung ada Aldo. Jadi saya nggak merasakan kesepian lagi, malah saya merasakan kehangatan seorang laki-laki, mas. Terus habis itu? Awalnya sih waktu Aldo baru lulus SMA ya, mas. Saya coba untuk merayu Aldo, mas. Oh iya? Iya. Aldo, kamu tahu nggak sih kalau tante kamu tuh modus sama kamu tuh? Tahu mas. Tahu? Nah. Oke. Soalnya waktu itu tante saya sayang saya, terus juga peluk saya. Itu kan udah biasa mas. Oh tante sama keponakan? Iya, udah biasa dong tante sama keponakan. Oke tante. Terus gimana ngerayu tante? Dan Aldo gini deh, Aldo ikut kesini tuh garis tangan tuh maksudnya gimana? Kalau tante sayang sama Aldo, tapi kenapa tante nyariin jodoh buat Aldo di sini? Aldo tuh saya paksa mas ikut garis tangan biar Aldo tuh punya cewek. Terus kan bisa bertiga gitu loh mas. Itu. Oke, sekarang saya tuh 1 sampai 3 balik lagi ya. 1, 2, dan 3 Jahat lo. Jahat. Apa di situ?
Oke. Aldo aja relaksasi. Kita pulang aja. Udah, kita pulang. Kasih dulu. Iya. Santai aja dong, Gondrong. Tante, sebentar. Biar Aldo direlaksasi, karena dia udah masuk sini, konsekuensi dia harus ikutin semua peraturan yang ada di sini. Relax dulu, tetap buka matanya. Oke, relax. Apapun yang kamu rasakan sekarang, relax dulu. Atur nafasnya, apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kaki sampai ujung kepala, merasakan kondisi yang sangat nyaman. Relax dan biarkan ketenangan tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semakin tenang dan nyaman. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya, oke, kamu ungkapkan fakta yang terjadi di masa lalu dan biarkan kamu cerita sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Kadang-kadang memang kita membutuhkan tindakan seperti tadi kalau saat lagi tidak kondusif ya kan, biar tenang ya kan. Oke, Aldo. Sebetulnya kamu sama Tante Dini itu gimana sih? Saya besar sama Tante Dini, makanya kami deket banget, Mas. Kalau Tante Dini ngapa-ngapain saya anggapnya sih itu tanda sayang tante saya ke saya, Mas. Tapi lama-lama saya mulai menikmatinya, Mas, sampai sekarang. Ngeri. Terus gimana? Saya sering ikut kerja Tante Dini, Mas. Ikut kerja? Iya. Terus? Setiap malam minggu saya pasti diajak jalan-jalan sama Tante Dini. Mana tuh? Ketemu sama teman-temannya, Mas. Tante-tante sosialita gitu, Mas. Terus, saya arisan gitu, arisan? Iya, Mas. Saya dijadiin bahan arisan gitu, Mas. Bahan arisan? Iya. Maksudnya gimana tuh? Yang namanya keluar, bisa seharian ajak saya kemana aja, terserah dia. Nah, orang tua kamu sendiri itu gimana orang tua kamu? Orang tua saya emang pernah jodohin saya sama cewek cantik banget, Mas. Tapi Tante Dini larang dan ancam saya. Nggak bakalan dikasih uang lagi sama Tante Dini, Mas. Oh gitu? Iya. Terus habis itu lo mau aja? Ya lumayan juga, Mas. Semenjak saya jadi bahan arisan, saya bisa punya apartemen, mobil, tabungan rekening yang banyak dan gak habis-habis, Mas. Oh. Tapi, sadarin, Pi. Rotin emang. Oke, Aldo, saya hitung 1 sampai 3 balik lagi seperti semula. 1, 2, dan... Ini kucing nih berarti nih. Kamu kenapa? Lu sini turun sini, Gondrong. Udah. Bawel aja lu, aja. Tahan emosi, ya kan? Udah, intinya Mei masih mau sama Aldo nggak? Ih, nggak mau, masa? Kenapa, Mai? Kok nggak mau sama aku? Kan aku udah pilih kamu, Mai. Ini, takut geli. Ih, nanti mau ya? bertiga lagi, ih, Oga. Kan aku bener apa, Mas? Yang penjaga saya tuh emang bener dia orang jahat. Geli banget nih, dasar cowok cabul. Ih. Tenang. Tiga. Sabar. Lo ini siapa lagi nih? Siapa ini? Tante, ini siapa, Tante? Lu ngejanjiin gue, katanya kalau dikocok dapat. Gue bersama Aldo seharian, mana? Tenang. Ini tante-tante terima macan ini siapa? Jadi kalau kita dapat arisan nih, misalnya gue dapat duluan nih, gue seharian sama lo gitu. Dan tapi ini nggak ditempatin. Agak, gue minta ganti. Lo juga keluar, lo keluar juga. Oke, ada arisan om-om, ada nggak arisan om-om? Yang hadiahnya om-om. Yaudah, kalau begitu ya,
kita harus pamit dulu. Kita tetap akan carikan jodoh lagi buat kalian, jangan menyerah. Ya, kesempatan masih ada besok. Ya, saya Uya Kuya. Saya Erbi. Dan saya Tigor. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.